wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah hari ini semua jamaah BSI akan melaksanakan Situ Kota Suci Madinah Al-Munawwarah sebanyak 9 bis dan semuanya sedang bersiap dari depan sampai ujung sana. Insya Allah hari ini kita akan ke Masjid Quba, kemudian ke Jabal Uhud, ke Masjid Ro'ah Kebun Kurma, ke Masjid Qiblatain, ke Masjid Al-Fandak, dan insya Allah kita akan kembali seperti zuhur dan bisa melaksanakan sholat zuhur di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan semua jemaah semangat dan mengikuti sejarah Madinah ini dapat mengambil pelajaran penting, pesan-pesan dari akhlak, yaitu amanah, kolaboratif, dan harmoni dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buat kita. Tausiah pertama saya lihat menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temanya bersyukur. Kami tidak tahu kapan ini mau disampaikan. Jadi mengisi tema pertama sebelum sampai ke Masjid Quba, kita buka tema bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita ini sudah bersyukur dari awal setelah salam pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu selamu, bersolawat, bersalam kita sudah baca, cuma menggunakan bahasa Arab sehingga kita tidak paham. Di awal kita sudah bersyukur pada Allah, sudah bersama kata Allah, "Fadhkuruni azkurukum." Kata Allah, berzikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepada kalian. Arti zikir, ingatlah kepadaku kata Allah, supaya aku akan ingat kepada kalian. Fazkuruni, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian ingkar. Bersyukur kepadaku kata Allah, jangan ingkar, jangan tak mau bersyukur. Kalau kita bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in zakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur padaku, akan kutambahi. Bersyukur Allah beri tambahan. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian tidak mau bersyukur kepada Allah, Allah beri tambahan. Ini tidak berterima kasih pada manusia. Mungkinkah dia memberi tambahan? Misalnya ada bapak di depan, Ustaz, ini setelah sebenarnya jenis kecil-kecilnya, alhamdulillah Pak saya bersyukur. Mungkinkah bapak ini menambahnya 100 lagi? Ya atur begitu ini menyerah. Ya Allah, aku yang atur begitu, aku hancur ya Allah. Aku mengikut aturan-Mu ya Allah. Ternyata aturan Allah yang lebih baik, aturan Allah yang lebih patut kita ikuti, bukan aturan kita, bukan aturan yang lain-lain. Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutlah aturan Allah. Dapat 1 apa 2 apa 3 apa 4. Bapak-bapak atau berani aja, ada di samping ibu ya. Yang berani dari sekarang, dengan bis nanti berani. Sebenarnya bertahu bersaja, tapi tidak berani. Tidak sakit, tapi tidak bu. Sudah bilang tidak sakit. Senyum bapak. Jadi tidak ada obat haji, ya. Jadi boleh nambah 1, 2, 3 sampai 4, tapi kita dilarang menyakiti. Kalau ibu-ibu secara fisik badannya tidak sakit, tapi hatinya sakit, tak boleh kita melakukan itu. Wah, subhanallah. Ibu dan bapak jemaah rahimakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita. Penciptaan kita sempurna, hidup kita iskariman au mujtahidan, hiduplah dalam keadaan mulia. Kalau mau mati, matilah dalam keadaan syahid, atau matilah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu biha, bihusnul khatimah. Ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua tidak mampir ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, cukup temanya bersyukur. Takut nanti ditanya di sana, apa kamu tahu Ustaz itu menyampaikan tema-tema yang tertulis? Syukur sudah. Nanti loyalitas akan menyambung, insya Allah ya. Bahasa-bahasa Quran ini saya tidak bisa menguasainya. Tapi bingung ke semalam. Kutanya Google, bahasa Quran apa ini Google? Loyalitas ternyata taat, patuh, tunduk pada Allah, pada Rasul, pada atasan. Aduh.
Kalau tidak punya kamu buat Indonesia menurut. Baik, cukup sampai di sini. Insya Allah selalu bersyukur, insya Allah. Kita akan menuju Masjid Kuba, dan ini pun amat sangat perlu karena ini adalah bagian dari agama kita, bagian daripada sejarah Nabi, bagian daripada mengenal perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun pertama dari kenabian, tahun pertama hijrah, tahun Masehi tahun 622 Masehi berdiri Masjid Kuba. Bagaimana asas dasar fondasi mendirikan Masjid Kuba? Didirikan atas dasar takwa. Takwa yaitu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan perintah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Segala sesuatu yang mau kita bangun landasannya harus takwa. Mau bangun rumah nggak usah cari sana sini. Rumah yang paling mulia, paling ramai dikunjungi adalah Baitullah, rumah Allah. Bagaimana? Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bentar lagi kita mau sampai. Sekalipun musafir ada cara sholat musafir, sekalipun musafir ada cara orang sholat musafir. Sebentar, sekalipun terus menerus keluar negerinya atau dalam bahasa Arab dalam Apa kabar? DSE. Takbir. 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 Ya. Allah Akbar. Ya, ke bawah juga.
Alhamdulillah pagi ini rombongan BSI City Tour Kota Madinah, di mana destinasi yang pertama mengunjungi Masjid Quba. Tadi jamaah sudah melaksanakan sholat di Masjid Quba, di mana pahalanya siapa yang sholat di Masjid Quba itu pahala. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke kebun kurma, kemudian kita akan melanjutkan ke Jabal Uhud, kemudian kita melewati Masjid Hodak dan Masjid Qiblatain, kemudian kita akan kembali ke hotel kita. Mudah-mudahan perjalanan kita hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar. Demikian dan dapat kami laporkan dari Masjid Quba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini kami rombongan dari NRA grup BSI kami sudah sampai di Masjid Quba untuk mencari fadilah yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwasanya barang siapa yang sholat di Masjid Quba lalu 2 rakaat atau lebih, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang melaksanakan umroh yang kamil sempurna. Di dalam syarahnya disebutkan umrati seperti umroh bersama saya, kata Rasulullah SAW. Oleh karenanya kami sekarang sedang berada di Masjid Quba sambil menunggu jamaah selesai melaksanakan sholat, baik itu melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid beserta sholat sunat duhanya. Baik, bukan hanya itu yang dapat disampaikan, lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari APG Audit Koleksi Counterpart. Terima kasih ya Allah BSI atas apresiasi umroh yang diberikan kepada saya. Semoga BSI lebih berkah, tidak hanya untuk karyawan, tidak hanya untuk keluarga, tapi bagi seluruh umat di seluruh dunia. Terima kasih BSI. Assalamualaikum. Kalau menggunakan logika tumbuh berkembang, tapi dengan satu keyakinan Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ditanamlah biji korma, kemudian akhirnya tumbuh berkembang dan hasilnya memang pohonnya tidak terlalu tinggi amat, nah kemudian menghasilkan buah yang kecil berwarna hitam. Itulah yang disebut dengan ajwa atau korma Nabi. Ya, apalagi ini sudah mau masuk bulan Ramadan, maka banyaklah mengkonsumsi buah korma untuk sumber energi buat kita ya di dalam melaksanakan ibadah puasa. Bukan cuma buah korma ajwa yang kita ini, tapi Bapak Ibu yang sudah melakukan itu baru bilang korma dari kita. Korma kita itu
metode untuk memakan kurma itu ibu dan bapak sekalian, makan dengan bilangan ganjil ya. Ada pemeriksaan laboratorium makanan. Kalau kita makan dalam bilangan ganjil itu akan jadi sumber penyakit. Ini apa ya? Ini hospital ya. Nah, ini ibu dan bapak boleh lihat, tapi jangan mampir ya. Nah, ibu dan bapak, untuk setelah ini kita tidak akan melihat lagi kepada bapak dan ibu masih ada kesempatan untuk berbagi kepada keluarga yang masih hidup dan yang sudah meninggal ya. Ya maksudnya kita berbagi dengan keluarga, perbanyak ibadah kita selama di Masjid Nabawi, yang perbanyakkan salat sunat, kemudian jangan lupa baca Al-Quran ya. Ya kalau tidak bisa hatam 30 juz, ya kalau juga juz 30 lah. Nah, terutama anak belajar semua ini, ayo baca-baca. Bisa. Halal. Dapat dulunya. Kilo 30 ya, Pak. Kilo 30 ya. Kilonya banyak, dia setengah kilo ya. Untuk menangkal racun dan sihir, itulah kelebihan kurma Nabi, kurma Rasul. Silakan. Silakan. Yang sudah belanja jangan masuk mobil. Ayo Bu, ayo Bu. Ayo. Belanja, ambil yang tengah. Tidak belanja kita tahu. Ibu tidak belanja kita tahu. Tidak belanja kita tahu. Masya Allah, jamaah Idris ya, marhaba. Ada yang suka di sini, silakan.
Hampir satu toko gitu. Kenapa? Karena termasuk nanti ada kiblatun, ada beberapa tempat kita mengejar waktu untuk ke Raudhah bagi bapak-bapak. Sudah ada yang baca informasi gitu. Nah, untuk ibu-ibu insya Allah besok pagi sekalian ziarah wabah. Baik, alhamdulillah kita semua saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kelancaran untuk melanjutkan perjalanan kita. Alhamdulillah. Yang ketiga kita adalah Uhud. Uhud luar biasa tajam cintanya. Betul, perang Uhud ini adalah cintanya atas dendamnya seorang wanita. Wanita ini memang lembut, tapi kalau sudah marah, gimana bapak-bapak pengalamannya? Sebenarnya ibu-ibu ini baik, tapi kalau sudah marah, berapa lanjut buat seperti itu? Mungkin awal mulanya kita biasa ceritakan ya, nanti kalau kurang kita turun kita ceritakan. Awal mulanya waktu datar, kalau itu masih dengan saya kan, apa masih ingat dengan berbawa masih. Quraisy meminta 3 orang untuk duel 1 lawan 1. Bapaknya Hindun pada saat itu menantang siapapun, ini waktu Badar ya, siapapun di antara kalian yang mau berduel denganku maka keluarkan 3 jagoan dari kalian. Kata bapaknya Hindun, saya, anak saya, dan ada pendekar 1 lagi. Hamzah santai-santai saja, dia orang yang sangat luar biasa, pamannya Rasulullah. Apa yang dia mengatakan? Wahsy, kalau kita bahasa kita versi kita, Wahsy, kamu mau nggak menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang bebas dan bebaskan kau? Mau dong, namanya dia budak. Baik, saya mau Ustaz. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
ilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan, terima kasih ya Rabb. Pagi hari menjelang siang kami berada di pelataran Jabal yang kau penuh rahmat ya Allah. Sebagai saksi yang hari ini melihat begitu kokohnya Jabal yang berdiri yang kelak akan surga akan dibuka. Ya Allah ya Rabb kami sadar iman keimanan di dalam yang ya Rabb kami sadar. Ya Maliku ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Rahman ya Rabbana zalamna خير الجزاء اللهم ارضى عنهم وارفع درجتهم واكرم مقامهم. Godong ya, yang insya Allah kebebasan kalian mudah-mudahan kita masuk godongnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi salah satu guru ini yang antara usul sama dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu karena ibu sekalian ini dulu pagar masjid itu saja besarnya dulu. Jadi makam mulut makam Kuba itu makam Baqi itu terletak di luar daripada kota Madinah, jauh dulu sekalian ya. Semua sekarang dari agak dekat jadinya sekali. Maka dulu seperti dikisahkan tadi sama Ustaz, apakah kita akan menghadapi orang kafir Quraisy itu di dalam kota Madinah ini sendiri atau di luar sekalian ya. Jadi banyak daripada sahabat termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan semuanya sahabat yang lain berpendapat bahwa kita harus menghadapi kaum kafir Quraisy itu di luar daripada kota Madinah. Akan kesempatan ibu sekalian ya supaya terjadi perang di dalam kota Madinah. Itu sekalian ya. Jadi antara 3.000 pasukan kafir Quraisy pada saat itu melawan 1.000 pasukan kaum muslimin.
Sekalian tadi Jabar Rumat itu sekalian ya, salah satu tempat diletakkannya pasukan yang 50 itu pemanah ya. Maka Rumat itu artinya pemanah, makanya dijadikan Jabal Rumat, gunung pemanah. Jadi di sana diletakkan kita 50 pemanah di atas itu strategi Rasulullah SAW. Maka sebenarnya ibu sekalian menjadi puncak kemenangan itu adalah yang ada di Jabal Rumat itu, pemanah yang 50. Jadi pemanah yang 50 itu ibu sekalian itu sudah terlatih itu. Sama aja sekarang ini adalah sniper ya, sniper itu. Jadi satu kali panah bisa 2 panah atau bisa 3 orang meninggal. Itu hebat ya. Yang ada di Jabal Rumat itu ada 50 yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay yang memimpinnya dulu sekalian. Maka pesan Rasulullah SAW pada saat itu sekalian apa sebabnya? Makanya kita sekarang ini harus kita taat kepada pimpinan, ya sekalian ya. Apapun dengan pimpinan kita harus taat kepada amir kita, selama perintah itu tidak melanggar daripada norma-norma atau akidah kita. Bukan pada saat itu ada kekalahan sekalian ya. Jadi melihat banyaknya harta ghanimah pada saat itu sekalian ditinggalkan oleh kaum Israel yang di atas tergoda juga. Waduh, kita bantu saudara kita untuk mengumpulkan harta ghanimah. Kiblatan? Oke. Jadi itu sekalian, kita akan melewati suatu masjid ya, yang memang ini rute daripada sekitar kita, yaitu Masjid Kiblatan. Di depan ini sekalian Masjid Kiblatan. Ini sekarang di depan ini, tapi kita tidak mampir, dia akan di sini akan muter di kiri ya. Jadi di depan ibu bapak ada masjid. Ini adalah salah satu tubuh untuk sekalian posko-posko daripada Rasulullah SAW pada saat perang Khandaq. Itu sekalian ya. Khandaq itu wilayah mereka. Jadi wajib Khandaq. Coba. Oh iya Allah. Jadi sudah kanan yang sekalian ya. Ini kiri sekalian ya. Ini Masjid Sabah ya. Masjid Al-Fat itu yang di atas itu paling ujung itu adalah poskonya Rasulullah SAW. Di sana dia berdoa pada perang Khandaq untuk meminta pertolongan kepada Allah. Yang atas ya. Yang atas di sini juga Masjid Ali bin Abu Thalib, ada juga Masjid Umar bin Khattab, ada juga Masjid tunggu ya, bapaknya dengan sekalian. Nah, jadi nanti backing sekarang apa ditambah lagi nanti kalau mau belanja sekitar masjid silakan aja ya. Jadi dipersiapkan nanti di belakang perbanyaklah ibadah ya. Nah, kurangi belanja perbanyak ibadah ya. Belanja saja dengan jaringan tanah ya, tanah hotel maupun ini juga ada, tapi mudah-mudahan tidak lanjutkan saja ya sekalian ya. Jadi itu sekalian. Jadi untuk ziarah wada itu ada ziarah wada kita sekalian ya. Ada pemantapan nggak nih? Cuma kumpul di lantai 1 aja.